Sebelumnya di Cinta Fitri. Alat scan itu kan alat elektronik. Jadi gampang buat disabotase. Miss, lu jangan macem-macem ya di sana. Di dalam itu ada perawat, ada dokter, lu jangan macem-macem. Kenapa, Pak? Sial, dia ada di sini lagi. Ini ada suara masuk, kan bisa lagi berjalan kan nggak boleh, Pak. Hei! Aduh! Lihat-lihat, Bang! Kaki lu berdarah. Apa itu temennya atau sahabat lamanya Papi ya? Bukan. Maaf, Pak, saya nggak ngerti, Pak. Jadi, Bapak kenal papi saya di mana, Pak? Saya Handoko, kakak utama, Pak adik kamu. Padahal mereka tadi sempat nabrak saya loh. Tadi saya lihat yang satu sempat luka kakinya. Lo jangan bohong ya, Miss ya. Lo kira gue nggak tahu apa lo nyamar pakai masker di ruang scanner? Sial, dia ngenalin gua lagi. Sumpah, Rel, aku seharian di rumah gak kemana-mana. Gue bilang lo jangan bohong. Gue nggak mau buang waktu gue percuma sama lo. Ini orang yang tadi gue tabrak di rumah sakit kan? Apa mungkin dia ngenalin gue? Terus kasih tahu ke Farel. Dia siapa ya? Jadi benar kan lo tadi ke rumah sakit? Rel, Om, ini orang yang tadi aku ceritain, Om. Dia yang menyelakain Mami, Om. Nggak, bohong. Ini nggak benar. Rel, aku seharian di rumah. Aku nggak kemana-mana lagi juga ngapain aku nyelakain Mami buat apa? Farel. Justru itu yang mau gue tanyain sama lo. Ngapain lo menyalakain Mami? Jawab! Rel, udah, Farel, jangan asal nuduh, Farel. Aku tuh nggak ngerti apa-apa. Kalau emang kamu nggak percaya, kamu tanya aja Faiz. Beneran aku nggak kemana-mana. Kenapa gue dibawa-bawa sih, Miss? Semua orang di rumah juga tahu. Kalau ada masalah di rumah ini, penyebabnya pasti lo, Miss. Rel, sumpah, Rel. Gini deh, aku nggak punya masalah apa-apa sama Mami, ya kan? Lagian juga aku punya masalah apa sama dia? Nggak ada. Gue juga nggak tahu masalah lo apa, Miss. Tapi kali ini, Miss, untuk kali ini, kalau terjadi apa-apa sama Mami, gue nggak perlu bukti, Miss. Dan gue akan menghancurkan lo dengan tangan gue sendiri. Dan gue nggak peduli, Miss. Kalau itu, gue akan masuk penjara. Ingat itu. Aku gak ada niat jahat sama Mami. Makasih ya. Kamu pernah kesini, Mas? Belum sih. Sama aku juga. Udah, santai aja ya. Maaf, Pak. Ya? Sudah pesan tempat? Saya belum. Tapi coba cek atas nama Bu Angel, Pak. Berarti Anda Bapak Aldo ya? Iya, betul. Oh ya, silakan, Pak. Oke. Makasih.
Mohon ditunggu Pak ya. Makasih Pak. Kita kecepatan 15 menit, Miss. Ya, mendingan kecepetan kan daripada kita telat. Kecepatan aja kamu paniknya setengah mati, apalagi kalau misalnya kita datang telat. Siapa yang panik? Aku nggak panik kok. Selamat siang, Pak. Selamat datang, Bu Angel. Tamunya sudah datang, Bu. Terima kasih. Silakan. Selamat sore, Pak Aldo. Iya. Saya Angel. Aldo. Perkenalkan ini istri saya, Moza. Yang model itu kan? Hai, Moza. Angel. Silakan. Saya nggak telat kan? Enggak. Miss, kenapa lagi sih? Luka gue kebuka lagi. Gara-gara didorong sama Farel. Itu bapak-bapak yang sama Farel itu kalau nggak salah kan waktu yang di parkiran kan, Miss? Kayaknya sih iya, Is. Gue juga kaget ngeliat dia. Tapi dia kenalin kita nggak, Miss? Waktu itu kan kita pakai masker. Ya, tapi tetap aja, Miss, gua khawatir, Miss. Kalau di koran-koran itu buronan matanya yang ditutup. Nah, kita mulutnya, matanya kemana-mana. Bahaya, Miss. Aja Faiz gue gunting ya. Muka kita tuh nggak kelihatan. Miss, gue takut kalau ketahuan, Miss. Dia ngenalin kita bahaya, Miss. Ya sebenarnya itu juga yang gue khawatirin sih. Is. Soalnya kayaknya dia ngenalin luka gue. Karena kayaknya dia sadar gitu kalau luka gue ini karena nabrak pintu mobilnya dia. Dan yang gue takutin adalah kalau dia ngelihat darah yang keluar dari kaki gue ini, nanti dia malah curiga. Kan? Gue bilang apa? Bahaya. Bahaya. Ya udah makanya sekarang mendingan lo bersihin di darah gue yang di lantai daripada nanti dia curiga. Kenapa? Jangan gua, Miss, yang bersihin darahnya, Miss. Gua nggak bisa ngeliat darah, takut pingsan. Dasar nggak ada gunanya. Makasih ya, Bi. Sekali lagi, terima kasih sudah mengajak saya ke sini. Sama-sama, Om. Saya malah mau minta maaf sama Om. Karena belum udah ngeliat masa keluarga, Om. Nggak apa-apa. Tapi yang tadi itu siapa? Faiz itu putranya Papi, Om. Putra kandung. Putra kandung. Setahu saya, Utama itu cuma punya satu anak laki-laki dan itu kamu kan, Farel? Ceritanya panjang, Om. Farel, saat ini cuma waktu yang saya punya.
habis dari sini. Enggak, kenapa? Ya udah kamu pulang aja, dia anterin Alif. Ini juga jam besoknya kan udah habis. Udah sore, dia besok harus sekolah soalnya. Nggak mau pulang. Mau sama Mama. Alif gimana sih, Nak? Kan Alif besok sekolah. Jadi Alif harus pulang, belajar, terus tidur, ya? Ya udahlah, Mai. Biarin aja Alif mau ketemu sama maminya. Kamu gimana sih, Mas? Kok malah belain Alif? Dia tuh harus sekolah besok. Alif pulang ya. Harus nurut sama Mama. Alif kan kalau pagi bangunnya susah. Mama nggak mau sampai Alif telat ya sekolahnya besok. Apa nggak usah sekolah aja sekalian? Kok males gitu sih? Kamu kasar banget sih, Mai. Kamu kenapa sih? Aku tahu kamu mau nyuruh Alif sama aku pergi. Karena kamu mau ketemu sama hartawan kan? Apa sih, Mas? Mas! Mas! Oh, Mas, berat. Mas, kamu dengerin saya dong, Mas. Kenapa sih kamu tuh? Hartawan lagi. Kenapa semua permasalahan harus kamu sangkut pautkan sama hartawan? Emang apa lagi alasannya, ha? Mas, ini rumah sakit, banyak orang sakit. Kamu nggak khawatir kalau Alif kelamaan di sini, dia juga bisa sakit. Kamu jangan egois dong, Mas. Bisa-bisa aja kamu pakai alasan Alif. Jadi kamu tutupin semua akal sehat kamu dengan kecemburuan kamu, iya? Ya, kayak gini nih. Ini nih kamu nih, nggak pernah bisa berubah. Ah, udahlah. Aku nggak mau berantem di tempat umum. Mau kemana? Sini. 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 Mas, saya nggak mau kamu bawa Alif. Nanti kamu celakain dia lagi kayak kamu celakain Rafa. Jadi kamu nuduh aku nyelakain anak aku sendiri, ya? Dia juga anak saya, Mas. Kenapa? Hah? Kamu pulang aja sendiri. Makasih ya. Jadi Pak Aldo, Bapak udah baca kan penawaran dari saya? Iya, saya sudah baca. Dan istri saya juga udah baca. Kebetulan nama Almos itu dikasih atas nama kita berdua. Jadi istri saya juga punya hak untuk mengambil keputusan. Oh tentu. Sebenarnya selama ini saya juga penggemar Ibu Moza loh. Waktu Ibu Moza jadi model. Jangan bilang ya. Bu Angel ini berlebihan. Moza yang sekarang itu udah balik lagi jadi ibu rumah tangga kok. Nah, supaya nggak hanya sekedar jadi ibu rumah tangga Ibu Moza, perusahaan kita itu harus merger. Setelah sekian lama saya ada di media cetak, saya pikir sekarang sudah saatnya saya terjun ke media audiovisual. Dan saya ingin memulai semuanya bersama Almos. Tapi kenapa ibu pilih Almos? Yang saya lihat Almos kan bukan advertising agency yang besar. Melihat Almos sekarang ini, saya jadi ingat saya dulu. Dulu saya selalu mulai segala sesuatunya dari kecil, sendirian. Iya, bersama teman-teman terdekat saya. Tapi ketika itu saya yakin kalau kami akan menjadi besar. Sudah lama saya mengamati Almos. Dari beberapa hasil karya iklannya, terutama Pak Aldo. Saya suka sekali pria muda yang energik. Terima kasih, Bu. Tapi sebenarnya gini sih, Bu. Kalau kita punya passion kerja pada sesuatu, kerja kita jadi nggak setengah-setengah. Ya mungkin saya cocok sama passion dunia iklan kayak gini. Oh, betul sekali itu. Saya suka sekali kerja yang bersemangat. Bagaimana Bu Moza? Kelihatannya Pak Aldo sudah nggak ada masalah lagi. Tapi kalau kita bergabung, terus gimana posisi Almos? Almos tetap milik Anda. Pak Aldo akan tetap memimpin Almos, dan saya tidak akan mencampuri itu. Justru untuk urusan manajemen, saya yakin Almos pasti akan jadi jauh lebih baik. Bu Moza nggak usah khawatir. Dengan bersatunya perusahaan kita, saya yakin Almos akan jauh jadi lebih besar. Loh, Kak Maya, aku baru aja mau berangkat ke rumah sakit. Kakak malah kesini? Sebentar aja, Kay. Sebentar aja.
Kakak. Iya udah kakak duduk aja dulu ya biar Kayla taruh Alif di kamar. Saya Kayla taruh Alif di dalam kamar ya. Oh, sayang. Mau apa kamu? Gimana kamu? Kamu nggak perlu tahu lah, Mas. Kamu pasti sama... Iya, saya lagi sama hartawan. Puas. Minum dulu, Kak. Makasih ya. Mas Bram tuh nggak pernah berubah, Ki. Kakak capek, Ki. Kakak itu capek dicemburuin terus sama dia. Mau sampai kapan? Ya udah, Kak. Sekarang kakak tenangin diri kakak dulu aja di sini ya. Makasih ya. Ya. Mus, menurut kamu gimana, Mus? Kamu kok cepet banget sih buat bilang iya? Mus, pas aku baca tawaran dari dia, aku langsung setuju kok. Nggak usah terlalu cepet lah ngasih jawaban. Kamu tuh cek dulu. Gimana latar belakang dia, latar belakang perusahaannya. Iya, nanti aku selidikin ya. Tapi kalau menurut kamu, kita bisa kan kerja sama-sama dia? Nggak tahu ya, aku sih kurang suka sama dia. Lu kenapa, Mus? Dia tuh kayak cewek penggoda banget, tau gak sih? Masa sih, Mus? Iya, aku tuh hafal banget bahasa tubuh cewek-cewek kayak gitu, Al. Bahasa tubuh yang kayak gimana? Yang dia lirik-lirik kamu, apa coba kalau bukan dia mau godain kamu? Masa sih, Mus? Pakai dia bilang, kamu pria muda energik lah. Apaan coba kalau bukan dia lagi flirting? Kamu ngaco, Mus. Ih, jangan-jangan kamu suka lagi ya dia godain kamu? Suka? Iya? Mus, dengerin aku ya. Aku nangkepnya itu sebagai pujian profesional aja. Banyak kan orang yang muji karya-karya kita. Kalau aku anggap sih itu apresiasi aja dari mereka. Dan aku rasa itu penghargaan buat pekerja yang kreatif seperti kita. Ya. Serah deh, pikirin besok lagi aja. Gini aja kok susah sih. Jadi benar. Ternyata kamu yang menabrak pintu mobil saya tadi siang. Tenang saja. Santai, nggak usah tegang. Itu masalah kalian, bukan masalah saya. Silakan lanjutkan ngepelnya. Miss, dia bilang apa, Miss? Dia ngancam lu ya, Miss? Dia tahu siapa kita, Is. Kan, gue udah bilang apa, Miss? Bahaya, Miss. Mampus kita. Lu tenang aja. Gimana bisa tenang? Siapapun dia, gak tahu kenapa gue rasa dia di pihak kita, Is. Siapapun dia, gak tahu kenapa gue punya keyakinan kalau dia punya tujuan yang sama sama kita.
cucu, kelapa muda, aduh. Kaki saya sakit, Bapak. Disiksa Kang Norman gila, dede. Aduh, Kang Norman kurang ajar. Saya teh cararang. Ayo nyanyi apa tuh kurang nyambung blas. Kamu teh tidak mandi. Itu baju bener bau ketek, bau kelek kamu teh. Santai, Cep, santai, Cep. Saya punya obyekan baru, Cep. Obyekan apa? Ya, biasa tuh, maklar cinta. Mau aing mah. Tidak mau saya. Maklar cinta. Nanti kita dihukum lagi sama Kang Norman. Tadi aja juga wayang kita gigituan. Apalagi besok digantung kayak bendera. Tenang, Cep, santai. Kali ini yang kita obyekin bukan teacher. Kalau bukan teacher siapa atuh? Masa Pak Iman sudah tua, tidak laku. Sini, aku bisi. Ngerti lah kowe? Tidak ngerti dah bahasa kamu sama bahasa saya. Beda, tidak nyambung. Nih blekak blekok. Pakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa hewan. Ayo deh, bisikin. Ngapain bisik-bisik berdua? Hah? Ngomongin gue? Enggak, teacher. Kang, ini Kang Mang Tonggos. Dia mah biar begini badannya kurus-kurus, tapi dia pendendam. Dia teh bisikin saya tadi, dia bilang, Kang Norman, coba kalau bukan teacher, saya mah udah jelek, bau, hitam, botekel. Asal dibilang kayak begitu. Enggak, ini apaan sih fitnah? Enggak, teacher, aku nggak ngomong gitu bener. Sumpah, teacher. Enggak, teacher. Lu mau gue kampor pakai ginian? Hah? Apa lu mendingan sekarang kosek-kosek bumi? Buruan! Kosek-kosek bumi apa sih, teacher? Scott Glam, selalu sekali! Buruan! Selalu sekali! Ngomong gitu, teacher. Iya. Ngaku saja kamu daripada dosa. 1, 2, 1 seperempat, 1 setengah, 1/3 perapat. Teacher kok pakai perapatan? Halo, Tama. Kita ketemu lagi. Kenapa, Mas? Kenapa? Mas itu kakakku, kakak kandungku. Kita saudara, Mas. Saudara sedaging. Kenapa Mas tega melakukan semua itu? Kau tahu kenapa? Kenapa, Mas? Bilang kenapa? Karena kau selalu lebih beruntung dari aku. Kau ambil semuanya. Kasih sayang kedua orang tua kita, pekerjaan, bahkan orang yang paling aku cintai. Amelia. Sekarang Mas pergi dari sini. Tunggu apa lagi? Pergi dari sini. Aku nggak mau lihat muka Mas di rumah ini, di jalanan, dimanapun. Pergi jauh-jauh dari kehidupanku. Dan jangan pernah kembali. Simpan energi kamu, Tam. Aku memang akan pergi. Cuma sebelum aku pergi, aku hanya ingin pastikan ke kamu bahwa aku akan kembali. Aku akan mengambil semuanya yang seharusnya menjadi hak aku. Aku bilang pergi! Pergi! Sekarang aku datang untuk menepati janjiku. Dan kau tidak bisa melakukan apapun untuk mencegahku. Ironis kan? Kau yang menyuruh aku pergi. Tapi justru kau sendiri yang pergi lebih dulu. Untuk sementara ini, aku menganggap akulah pemenangnya. Karena aku masih hidup dan kau sudah mati. Tama, ada satu hal penting yang ingin ku sampaikan ke kamu. Perusahaanku bangkrut. Itu sebabnya kenapa aku datang kemari. Aku akan merebut perusahaan yang sudah kau rintis sejak dari nol. Kemudian seluruh harta kekayaanmu akan jatuh ke tanganku. Sementara itu, istri dan anak-anakmu akan menjadi pengemis di jalanan.
mereka akan mohon-mohon kepadaku untuk sekedar sesuap nasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, Bapak siapa ya? Kamu ya, oke? Semuanya. Kebetulan semuanya ada di sini. Rel, Bapak ini siapa? Kak, Mas Bram, yang kita tahu selama ini, Papi itu anak tunggal. Ternyata ada rahasia keluarga yang kita sendiri tidak tahu. Ada apa sih, Rel? Kamu kalau ngomong langsung aja. Bapak ini adalah Bapak Handoko. Beliau adalah kakak kandung dari Papi. Memangnya Papi punya kakak? Kok Mami nggak pernah cerita? Jangankan Mami. Papi juga nggak pernah cerita kalau dia punya kakak. Saya tahu kalian akan kaget dengan kenyataan ini. Tapi saya adalah kakak dari papi kalian. Dan saya juga tahu ini memang terlalu mendadak. Dan saya mohon maaf karena baru muncul sekarang. Tapi mudah-mudahan nanti oma kalian bisa menjelaskan ke kalian tentang siapa saya sebenarnya. Sekarang saya permisi dulu. Kak, Aku juga nggak tahu ngomong apa, Ki. Sepertinya kita lebih baik nunggu Oma ya. Kita tanya sama Oma aja. Itu mungkin lebih baik. lo lihat orang yang tadi kan? Siapapun dia, nggak tahu kenapa gue punya keyakinan kalau dia punya tujuan yang sama sama kita. Kamu belum tahu siapa saya. Tapi kamu sudah bilang kita keluarga. Saya tidak tertarik untuk ikut campur urusan kamu. Maaf Pak, ya maaf, boleh saya panggil Om aja biar lebih enak? Oke. Perkenalkan saya Miska, saya ini istrinya Faiz dan Faiz ini adalah anak kandung dari Om Hutama. Jadi yang sebenarnya anak kandung Om Hutama itu Faiz, bukannya Farel, Om. Om, kalau di sini emang butuh bantuan atau pengen nanya sesuatu, jangan pernah sungkan buat tanya sama kami ya. Kita pasti bantu kok. Dan ya kan Om tahu kita ini keluarga, jadi kita bisa saling memanfaatkan dan juga saling membantu, ya kan? Dengar, kamu belum tahu siapa saya. Tapi kamu sudah bilang kita keluarga. Saya tidak tertarik untuk ikut campur urusan kamu. Sama dengan saya tidak tertarik untuk membagi urusan saya dengan kamu. Tapi
Lo udah gila ya, Miss? Lo ngomong kayak gitu sama orang yang baru kita kenal. Bahaya, belum tentu dia bisa dipercaya, Miska. Kita harus hati-hati, Is. Orang ini kayaknya agak-agak berbahaya. Mi, lihat deh, Mi. Mami lihat, Mi. Mami kelihatan cantik banget di foto itu. Ya, Fit ya? Iya, Mbak. Mami kan selalu cantik. Apa kita bikin foto keluar lagi, Mi? Kalau perlu kita bikin sekarang aja. Nggak? Mau nggak, Mi? Ya, kita bikin sekarang aja foto keluarganya ya. Farel, masa sekarang sih, Rel? Kamu nih gimana? Mami kan pasti mau tampil cantik nanti, tampil sempurna. Nanti aja kita foto kalau Mami udah sembuh, ya Mi ya? Oke, mungkin Mami nggak mau jawab sekarang ya, Mi. Tapi aku yakin Mami pasti setuju. Ya kan, Mi? Udah, Rel, jangan dipaksakan. Uma takut ya, nanti dia juga jadi stres. Tapi kata dokter kita harus terus berkomunikasi sama Mami, Oma. Ya, jadi kita harus coba semua cara kan. Iya, Oma ngerti. Oma cuma takut ya nanti kamu itu kecewa. Lihat reaksi dia tuh kayak gitu. Oma juga kan jadi sedih. Aku nggak akan pernah putus asa. Dan aku nggak akan pernah sedih. Jadi Oma nggak boleh sedih juga ya. Kita semua harus kuat, Oma. Dan kita semua harus bersatu untuk kesembuhan Mami. Oma harus tetap semangat ya. Mami pasti sembuh. Iya. Sekarang kalian pulang aja ya. Biar Oma yang jagain Mami kamu. Kalian pulang ya ke Rafa. Oma, kalau ada apa-apa kabarin aku ya. Iya. Halo, Di. Rel, sekarang gua ada di ruang editing. Kiriman stock shot rekaman dari Jogja udah datang, tapi sebelumnya mau gue cek dulu. Oke deh, bagus. Di, tolong dikumpulin ya. Gue pengen dokumentasi itu selesai cepat dan bisa segera dikirim di acara pengumpulan dana untuk korban gempa Jogja. Oke, Rel. Oh ya, Rel. Ternyata kita juga punya rekaman CCTV dari hotel di mana Mami ditemuin, Rel. Gimana, Di? Gambarnya bagus nggak? Gambarnya sih bagus, Rel. Jelas. Tapi ya secara pribadi gue aja ngeri ngeliatnya, Rel. Ya udah, Di, pakai stok itu aja, Di. Pokoknya hasilnya itu harus bisa membuat yang menonton tersentuh biar mereka semua bisa tergerak untuk membantu, Di. Oke, Rel. Ini biar gue awasin langsung, Rel. Nanti kalau udah selesai, gue kabarin lo ya. Oke, Di. Gue sekarang masih di rumah sakit, Di, tapi bentar lagi gue mau balik. Jadi kalau lo perlu apa-apa tinggal hubungin gue biar gue bisa langsung ke kantor. Iya, Rel. Gimana perkembangan Mami? Belum ada perkembangan, Di. Tapi gue yakin Mami akan sembuh, Di. Amin. Gue juga yakin Mami pasti sembuh, Rel. Oke, Di. Tetap kabarin gue ya. Iya. Thanks. Faiz, lo ngapain bengong kayak gitu? Kayak orang stres. Faiz lah gila beneran ya? Sekarang senyum-senyum lagi. Miss, sekali lagi, Miss. Sekali lagi kita gagal, Miss. Aduh, Faiz. Miss, kita harus kabur dari sini. Miss, kita harus pergi dari sini. Kita harus pergi dari sini, Miss. Harus pergi dari sini. Faiz, tenang dong. Dengar ya, Is, ya, gue gak akan kabur dari sini. Kalau gue kabur berarti gue kalah. Gue nggak mau kalah dari Farel, ngerti lo? Tapi kita nggak bisa gagal terus-menerus kayak gini, Miss. Kita bakal ketahuan, Miss. Cepat atau lambat kita bakal mati, bakal hancur kita, Miss. Miss, kenapa kita nggak ngancam siapa kayak gitu, Miss? Kita minta bagian terus kita pergi aja dari sini, Miss. Gampang kan, Miss? Gue akan kabur. Miss, kita harus kabur, Miss. Cuman orang pengecut, Miss, yang bisa selamat di dunia ini zaman sekarang, Miss. Kita harus pergi dari semua masalah di keluarga ini, Miss. Pergi. Faiz, lo lupa ya? Gue punya masalah dengan keluarga ini sebelum lo ada.
Dan lo ada di keluarga ini karena gue punya masalah dengan mereka. Kalau lo mau kabur, silahkan lo pergi aja. Gampang sih, gue tinggal bilang aja sama mereka. Atau enggak, gue tinggal pura-pura nangis, gue minta sama mereka, dan gue ngerengek, gue bilang aja gue mengandung anak dari keturunan Hutama, tapi suami gue nggak mau tanggung jawab. Dia malah lari. Gampang kan? Faiz, rencana ini harus berjalan dengan ataupun tanpa lo ngerti. Bagus. Gue juga punya rencana bagus buat besok. Oke, gini. Besok itu kan pas setahun meninggalnya papi. Pasti semua orang pada ribet ngurusin acara di Retro. Dan mereka juga pasti ke makam dong. Dan itu merupakan waktu yang tepat buat kita nyelakain Lia. Tapi lu lupa kan, di sana itu ada bodyguard, Miss. Bahaya, Miss. Bodyguard gampang, Is. Gue lebih takut di sana itu ada Fitri ataupun Farel dibanding ada bodyguard itu. Faiz, besok itu merupakan waktu yang pas. Apanya sih yang pas, Miss? Apa? Momen apa yang pas? Momen apa, Miss? Kalau besok Lia mati, kita tinggal ngomong sama semua orang dan keluarga kalau Lia itu sangat mencintai suaminya. Sampai-sampai dia menyusul suaminya tepat di hari kematian Hutama. Miss, kalau kita nggak datang ke acara itu, Miss, semua orang pasti akan curiga, Miss. Dan itu sangat bahaya buat kita berdua. Lo tahu nggak? Jangan lo panggil gue The Great Miska kalau gue nggak mikirin hal-hal sekecil itu. Gue udah atur. Halo? Iya, ini saya. Iya, betul. Saya mau rencana yang kemarin saya bilang sama kamu itu dijalanin besok ya. Besok tepat di hari kematiannya Hutama, Lia juga akan mati. Faiz, gue belum selesai ngomong, kenapa dimatiin lampunya? Gue mau tidur. Faiz! Sekarang aku nggak bisa lihat senyum papi lagi. Nggak akan bisa ngeliat lagi. Minum dulu, sayang. Sekalian aku udah angetin makan malam buat kamu. Sayang maaf ya, tadi aku udah makan di kantor. Iya udah, nggak apa-apa. Kamu tau gak, sayang? Seharian ini aku ngeliat talk shot gempa. Kejadiannya benar-benar dahsyat banget. Sampai-sampai aku aja ngeri ngeliatnya. Harusnya kita bersyukur ya, sayang ya. Mami masih selamat. Mami belum benar-benar selamat, Di. Kamu nggak boleh bilang gitu, sayang. Aku yakin kok Mami pasti selamat. Aku juga berharap kayak gitu. Karena aku nggak bisa bayangin gimana kalau aku benar-benar harus sampai kehilangan Mami. Karena cuma Mami satu-satunya orang tua yang aku punya saat ini, Di. Kamu nggak boleh bilang kayak gitu, sayang. Kamu nggak akan pernah kehilangan Mami. Yang penting sekarang kita ngasih doa buat Mami, buat kesembuhan Mami, ya. Iya. Pokoknya Mbak Nonsen itu harus bisa deketin juga. Kalau perlu Mbak Nonsen itu jemput juga tiap hari pulang sekolah. Nih, tiap hari. Soalnya teacher ini sangat mendambakan wanita yang sangat menyayangi juga Mbak Nonseni. Aduh, Bang Koko kan tahu. Aku takut banget deketin juga.
Waktu itu aja kan Mas Norman marah waktu aku ngajak Yuga pergi pulang sekolah. Mana sih Bang Koko nih? Ya itu karena Mbak Nonseni nggak izin dulu sama teacher. Coba kalau Mbak Nonseni izin sama teacher, pasti teacher ngizinin. Gimana Mbak? Sanggup nggak jemput juga tiap hari pulang sekolah? Saya malu kalau harus jemput Yuga tiap hari pulang sekolah. Nanti saya dibilang cewek agresif lagi. Si Neng mah. Puguh eta Neng. Sekarang mah zamannya 2010. Wanita yang baik-baik adalah wanita cewek yang agresif. Teteh kudu begitu. Masa nunggu bola datang saja? Kapan sampainya? Masa mau kalah sama si non siapa ya? Non Bondol, si non Seni? Loh, memangnya non Seni jemput Yuga tiap hari pulang sekolah? Eta teteh. Cuma satu kuncinya. Kalau teteh pengen ngerebut hatinya Normansyah Armando alias teacher alias guru, kudu rebut hatinya dan Kasepsi juga. Yaudah Mang, kalau gitu saya jemput Yuga tiap hari pulang sekolah. Mantap, Edun Fredun. Nanti ya, kalau udah jadian sama bapaknya, anaknya jadi anak kamu juga. Mangga, yuk. Mam. Iya, Mang, pelan-pelan, Mang. Farel anakku. Mami, Hati-hati sama dua orang itu ya, Rel. maksud Mami apa, Mi? Hati-hati sama dua orang itu, Rel. Mi? Rel. Hati-hati ya, nak. Mi? Mi, maksud Mami apa, Mi? Hati-hati, Rel. Mi? Mi? Mami? Mi, maksud Mami apa, Mi? Mami? Mami! Astagfirullahaladzim. Rel. Farel kenapa, sayang? Mami. Mami kenapa? Farel kamu mimpi ya? Iya. Aku mimpiin Mami, Fit. Mami ngomong sama aku. Mami kayak memperingatkan aku, Fit. Ya, setahu apa? Mami cuma bilang, hati-hati dan kedua orang itu. Dua orang? Siapa, Rel? Aku nggak tahu, Fit. Mami cuma bilang gitu. Hati-hati dengan dua orang itu. Ya udah, itu kan cuma mimpi. Kamu tenang ya. Farel? Rel? Farel? Ada apa, Mbak? Bi, lihat Farel nggak? Enggak, Mbak. Dari pagi saya nggak lihat Mas Farel. Saya pikir masih di kamar. Tadi saya ngeliat di belakang, di depan Farel nggak ada. Kemana ya, Bi? Tapi mobilnya masih ada kok, Mbak. Kemana ya? Kok aneh? Dulu kamar ini sangat nyaman. Setiap kali aku masuk sini, aku merasakan kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan. Setiap kali kalau aku ada masalah, aku masuk kamar ini. Aku ngeliat senyum Mami, masalahku hilang. Kalau aku kehilangan semangat, aku masuk kamar ini, aku lihat senyum Papi. Semangatku ada lagi. Sekarang aku nggak bisa lihat senyum Papi lagi. Nggak akan.
nggak akan bisa ngeliat lagi. Dan Mami ada di rumah sakit. Entah kapan Mami bangun. Kamu jangan kayak gitu ya. Itulah hidup, Rel. Semuanya pasti akan kembali. Dan kita nggak punya hak untuk menyesalinya. Kita yang masih hidup punya tanggung jawab untuk meneruskan semangat yang sudah mati. Kita nggak boleh sedih lagi. Banget sih jadi orang. Kamu nggak mikir apa sekarang saya sama Alif ini kesananya naik apa, sama siapa perginya? Atas nama cinta. Mama kok pakai baju hitam? Iya sayang, hari ini kan kita memperingati setahun meninggalnya Opa. Alif juga pakai baju hitam ya, Ma? Iya boleh. Ya udah, Alif ke Papa ya, minta Papa gantiin bajunya. Soalnya Mama harus ngurus yang lain. Tapi Papa pergi, Ma. Pergi kemana ya? Nggak tahu. Ya, Mai. Mas, kamu itu di mana? Aku lagi di jalan mau ke metro. Ada surat yang harus aku urus hari ini. Harus sekarang ya, Mas ya? Hah? Kamu nggak ada waktu lain apa, Mas? Harus pas lagi ada caranya Papi. Aku cuma pergi sebentar, Mai. Nanti kita ketemu di pemakaman aja ya. Jadi kamu nggak pulang dulu, kamu langsung ke sana? Kamu kenapa marah-marah kayak gini sih, Mai? Aku juga ini urusannya metro, bukan untuk jalan-jalan. Ya jelas dong saya marah. Kamu tuh egois banget sih jadi orang. Kamu nggak mikir apa sekarang saya sama Alif ini kesananya naik apa, sama siapa perginya? Kamu kok malah mau langsung ke sana? Lagian kamu tuh Mas, kamu tuh nggak nganggep saya istri kamu apa? Kamu tuh pamit kek mau kemana bilang sama saya, jadi saya tahu. Aku nggak ngerti sama kamu, Mai. Kenapa sih kamu marah-marah berlebihan kayak gini? Ini cuma masalah sepele, Mai. Cuma masalah kecil. Emang kita nggak punya supir apa? Ya udahlah terserah kamu. Mama, Alif bisa kok pakai baju sendiri. Mama jangan berantem sama Papa ya. Sini sayang. Maafin Mama ya. Mama nggak apa-apa kok. Sini sayang. Alif pinter ya, bisa pakai baju sendiri. Kayaknya kita nggak perlu deh terima tawarannya Bu Angel. Loh, kenapa, Mus? Ya, nggak tahu kenapa ya, aku nggak suka aja sama dia. Nggak suka? Alasannya? Ya, pokoknya nggak suka aja. Feeling aku nggak enak. Aku ngerasa nggak cocok aja sama dia. Mus, kamu nggak boleh suzon dulu sama orang. Ya, sayang ya? Aku nggak seuzon, aku juga nggak nuduh apa-apa sama dia. Cuma aku nggak suka aja sama dia. Sayang, aku udah datang ke perusahaan Angel. Perusahaan Angel itu adalah perusahaan yang bagus. Aku udah lihat hasil audit mereka, fair dan transparan. Dan mereka salah satu perusahaan 5 terbesar di Indonesia, Mos.
Terserah. Yang pasti aku nggak suka dan aku nggak setuju. Sayang, kamu kenapa sih jadi subjektif kayak gini? Alasannya apa kalau nggak suka? Harus ada alasannya dong. Kamu cemburu ya? Hah? Cemburu? Ya enggak lah, kecuali kalau kamu suka sama cewek yang lebih tua dari kamu, baru aku cemburu. Tuh kan kamu cemburu. Apaan sih? Enggak. Mos, yang merit itu perusahaan aku sama perusahaan dia. Bukan pemilik perusahaannya. Apapun. Pokoknya aku nggak setuju, aku nggak suka. Titik. Mos, udah lama aku memimpikan Almos jadi perusahaan besar. Sebesar Retro. Kalau bisa, kita bersaing secara sehat dan lebih besar lagi daripada Retro. Tapi tentunya ini kan perjalanan lama dan gak gampang. Lalu tiba-tiba ada tawaran seperti ini. Angel Media ngajakin kita gabung. Dan aku pikir, ini kesempatan kita untuk jadi lebih besar, Mas. Aku nggak tahu apa akan ada kesempatan yang kedua apa enggak, tapi yang jelas, aku nggak akan ngambil kesempatan yang kedua itu. Aku nggak akan nunggu kesempatan itu, Mas. Aku akan hadapi ini. Aku akan jalanin ini apapun resikonya. Tapi kan perusahaan ini dibuat atas nama kita berdua. Aku pengen keputusan itu dari aku, dari kamu juga. Ya kalau aku melangkah, aku sih pengennya kamu juga ikut melangkah. Itu pun kalau kamu mau. Ya udah. Kalau kamu yakin, oke, kita maju. Nah, gitu dong. Makasih. Karangan bunga ini untuk papi nih. Nanti aku bilang ini dari mami ya. Karena mami nggak bisa kesana, jadi mami nitipnya sama aku. Jadi supaya benar-benar resmi dari mami harus sentuh ini dong, ya. Taruh di sini. Coba Mi disentuh Mi. Coba disentuh dikit aja. Ayo, Mi. Aku tahu kok Mami denger aku kan. Jadi Mami nyentuh dikit ya. Coba deh nyentuh dikit aja, Mi. Gerakin tangan Mami dikit aja, Mi. Aku tahu Mami pasti denger aku kan. Coba deh, Mi, ayo. Sini. Nah, udah tuh, Ral. Bunganya udah disentuh sama Lia nih. Ayo, sekarang kita berangkat ya. Nih, Ral. Ayo, kita berangkat. Besok di Cinta Kok Kak Maya Hati. masih nggak percaya ya kalau dia itu kakaknya Papi? Sebaiknya kamu selidiki dulu. Jangan langsung percaya sama dia. Angel ngajak kita datang ke pesta perayaan merger perusahaan. Kamu bisa nggak kasih porsi dia itu cukup untuk bisnis? Gak usah lah dicampur adukin sama rumah tangga kita. Saya udah pikirin, Mas. Dan saya rasa satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah kita itu adalah Cerai.